Alhamdulillah Rabbil alamin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa as'aluhul maghfirah yawmaddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul المبعوث بالهدى والنور المبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنوا بالله. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang penuh berkah ini, marilah kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka kehidupan kita untuk mencoba menerima nasihat-nasihat yang diberikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu adalah agar kita menambah ketakwaan kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah ketika ketakwaan kita dan keimanan kita semakin meningkat, maka Allah pun akan memberikan semua apa yang diharapkan oleh kita, keridhaan kepada kita semuanya. Karena sebaik-baik manusia dialah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta Allah ciptakan dengan tanpa ada tujuan yang jelas. Tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua itu tidak ada tanggung jawab sama sekali. Jelaslah kita bahwa kita diciptakan di dunia ini yaitu menjadi khalifah fil ardi, menjadi pemimpin di muka bumi ini, menjadi penghuni di dunia ini. Dan Allah juga tidak hanya menempatkan manusia di dunia begitu saja, tetapi Allah juga ada harapan-harapan tertentu ketika Allah menciptakan kita semuanya. Tidak lain sesuai dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak akan menciptakan kita semuanya tidak lain hanya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesimpel itu Allah menginginkan kita ketika kita diciptakan, sesimpel itu. Allah menciptakan kita hanya ingin agar kita mengenal kepada Allah. Allah menciptakan kita agar kita semuanya beribadah kepada Allah. Allah menciptakan kita agar kita bersujud, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
Jamaah rahimakumullah, menjalankan kehidupan ini sudah ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Apa itu? Dialah Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah sudah menciptakan kita dan memiliki tujuan-tujuan tertentu, keinginan tertentu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memberikan petunjuk bagaimana caranya kita itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya melaksanakan puasa, bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi ibadah-ibadah yang lain seperti halnya kita itu berbaik kepada tetangga kita, kepada teman kita, melakukan senyum terhadap teman kita, berkata baik kepada teman kita atau orang lain, itu adalah bagian daripada ibadah. Allah menciptakan kita dengan keinginan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan petunjuk kepada manusia berupa Al-Quran. Karena petunjuk yang paling baik adalah Al-Quranul Karim, bukan yang lain. Lalu dengan Al-Quran itu mengatakan hudal linnas, sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran hudal linnas, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Akan tetapi manusia yang seperti apa dulu? Mari kita koreksi bersama-sama. Manusia yang seperti apa dulu? Hudal linnas. Ternyata di dalam pernyataan hudal linnas ini adalah kalimat yang mana universal, masih global, masih luas. Maka ada kalimat atau ayat yang lebih menspesifikasikan tentang bagaimana manusia itu sendiri yang dimaksud, yaitu hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, itulah ayat yang menjelaskan bahwa manusia yang dimaksud menerima Al-Quran itu adalah dia orang yang selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ketakwaan-ketakwaan yang selalu ditingkatkan ketakwaannya. Bisa kita lihat banyak orang yang beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah Maha Esa, meyakini Allah ada, meyakini Allah menciptakan alam semesta ini. Semua banyak orang yang mengimani itu. Tetapi apakah banyak orang yang menjalankan kehidupan ini sesuai dengan petunjuk dari firman Allah Subhanahu wa taala atau dari Al-Qur'an? Kalau seandainya kita itu menjalankan hidup sesuai dengan Al-Quran, sama saja kita itu adalah orang yang selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran ayat 110 mengatakan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah." Dari ayat ini kita bisa jelaskan bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Setidaknya ada 3 poin di dalam ayat ini dijelaskan atau dibimbing oleh Allah, diberitahu sama Allah bagaimana melaksanakan kehidupan yang baik yang sampai kepada derajat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, atau dikatakan juga humanisasi atau memanusiakan manusia atau mengkaji diri. Artinya apa? Ketika kita merasakan bahwa diucapkan hal yang buruk itu menyakitkan untuk kita, maka jangan melakukan hal yang buruk kepada orang lain. Jika kita itu dibohongi merasa sakit hati kita, maka jangan berbohong kepada orang lain. Jika ditampar itu adalah merasa sakit, maka jangan tampar orang lain. Jika berkata kasar kepada orang lain itu adalah menyakiti hati orang lain, maka jangan sakiti dengan kata-kata yang kotor dan kasar. Jikalau mengatakan orang lain, mengumbar aib orang lain, atau mengumbar aib diri kita ketika ada orang lain membicarakan aib kita, itu adalah rasa yang menyakitkan, maka jangan umbar aib orang lain atau membicarakan orang lain. Berusaha kita itu menahan ego kita agar tidak membicarakan aib orang lain.
Karena apa? Karena bisa jadi setiap manusia itu memiliki aib masing-masing. Maka tidak sepatutnya kita itu membicarakan aib orang lain. Kita sendiri masih punya aib yang luar biasa, bahkan lebih besar mungkin daripada orang yang kita bicarakan. Lalu yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar, yaitu liberasi atau pembebasan. Artinya apa pembebasan? Membebaskan diri dari harapan-harapan kepada manusia yang lain yang terlalu berlebihan, keinginan-keinginan yang sangat berlebihan, sehingga kita itu tidak ada ujungnya. Ketika kita itu memiliki keinginan-keinginan yang tidak ada ujungnya, maka kita akan menjadikan diri kita itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan dari sifat tercela, membebaskan dari sifat iri, dengki, tamak, hasud. Semua itu adalah penyakit yang ada pada diri manusia, yaitu ada di dalam hati kita. Menghilangkan semua itu. Kalau seandainya ada pada diri kita penyakit hasud, dengki, iri pada orang lain, maka sama saja kita itu sedang merantai diri kita, dan sehingga tidak ada kebahagiaan sama sekali kepada kita, diri kita sendiri. Karena kebahagiaan itu adalah kita sendiri yang menciptakan. Ketika orang lain bahagia, kita sedih. Ketika orang lain itu sedih, kita merasa bahagia. Itu adalah tanda daripada bahwa hati kita itu memiliki penyakit yang luar biasa, yang menghukum kita agar menjadi orang yang tidak berbahagia. Maka jadilah diri kita itu menjadi orang yang mampu membebaskan dari sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Lalu yang ketiga, yakni wa tu'minu billah, atau transendensi, yaitu tercapailah sebuah tujuan. Jika humanisasi, liberasi itu dilaksanakan dengan baik, maka transendensi itu akan tercapai dengan baik, atau tujuan itu akan tercapai dengan baik. Tercapainya seperti apa? Tingkah laku kita, tindakan kita penuh dengan akhlak. Tujuan kita penuh dengan makna. Keputusan-keputusan kita itu penuh dengan hati-hati. Ucapan-ucapan kita penuh dengan hati-hati. Apakah saya itu akan menyakiti orang lain? Apakah kita itu akan merugikan orang lain? Maka inilah ketika sudah sampai kepada derajat yang paling tinggi, yaitu akan masuk kepada makomnya makom syuhud. Ada salah satu cerita bahwa seorang imam atau syekh yang dinamakan syakih, beliau itu ketika selesai berdakwah membawa oleh-oleh untuk istrinya tercinta, yaitu buah-buahan semangka. Ketika sampai di rumah, istrinya berbunga-bunga dan bahagia karena suaminya datang dan membawa oleh-oleh untuknya. Ketika dimakan oleh istrinya itu memuntahkan buah tersebut, lalu dia marah sejadi-jadinya, marah yang begitu marah. Suaminya terdiam, mendengarkan marahan atau ocehan daripada istrinya. Terdiam beberapa menit kemudian, dia katakan, "Wahai sayangku, wahai istriku, wahai bunda, mengapa engkau marah? Kepada siapa sebenarnya engkau marah, wahai istriku? Apakah engkau marah kepada orang yang membeli buah ini? Atau engkau marah kepada penjualnya? Atau marah kepada petani semangka ini? Atau bahkan terakhir engkau marah kepada Allah? Jikalau engkau itu marah kepada pembeli, sesungguhnya saya yang membeli itu mencari buah yang paling terbaik untuk istriku, agar istriku itu tidak ada rasa kecewa. Berusaha yang terbaik. Allah memberikan pengetahuan tentang buah yang manis itu seperti ini. Ataukah marah kepada penjualnya? Penjual berusaha payah untuk menjual yang terbaik untuk pelanggannya. Diberikan ilmu tentang penjualan atau pengetahuan tentang mana buah yang manis, mana buah yang tidak manis. Diberikan dari Allah. Atau memang engkau marah kepada petani
Petani sesungguhnya mengolah ladangnya itu sampai yang paling terbaik, sehingga menghasilkan hasil yang melimpah dan juga menghasilkan kualitas yang terbaik. Sebenarnya siapa yang kau marahi? Karena semua itu hakikatnya itu diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain berarti engkau marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah istri tersebut akan kelalaian yang dilakukan dirinya itu sendiri. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Maka marilah kita sama-sama perbaiki kehidupan kita, pola pikir kita dengan 3 cara tersebut yang tadi dibahas, yaitu humanisasi atau ta'muruna bil ma'ruf, atau yang kedua wa tanahuna 'anil munkar atau liberasi, lalu yang ketiga tu'minu billah atau transcendensi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu as-sami'ul 'alim. Wa qulu qawla hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antaha amma naha wa a'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada' fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أبي بقية الصحابة والتابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Innallaha ya'muruna bil ma'ruf wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum wa dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا